Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita limpahkan ke ruah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita pertemuan ke-6 ini tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Baik. Lebih jelas, mari kita simak video ini sampai selesai. Baik, Anda semuanya, apakah ada hubungan antara efektivitas kepemimpinan dengan kekuasaan? Nah, antara kekuasaan dan kepemimpinan ini adalah dua aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan. Nah, apa itu kekuasaan? Kekuasaan yang sering kita dengar adalah hak kuasa, ya. Atau dia memiliki hak atas kekuasaannya. Menurut para ahli, yang pertama menurut Max Weber, bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, ya. Dia punya kemampuan kemudian melaksanakan kemauannya sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu. Nah, itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu ya sama seperti raja gitu ya. Dia punya kemauan sendiri, ya, bisa memaksa orang lain, itu disebut dengan kekuasaan. Walaupun ya orang lain tidak sepakat dengan apa yang ia kuasai, ya, itu disebut kekuasaan. Kemudian kekuasaan ini juga melibatkan kapasitas dari satu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak lain, ya. Ini menurut Gary York, ya, tahun 2007. Sementara kewenangan, ya, tadi kekuasaan, sementara kewenangan adalah kekuasaan yang sah, ya, dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain. Nah, ini bedanya. Kekuasaan itu belum tentu dia sah dan legal, tetapi dia mempunyai hak untuk memaksa orang lain taat kepada dia. Salah satu contohnya raja, ya, atau pimpinan. Nah, beda dengan kewenangan adalah kekuasaan yang sah dan legal. Nah, ini biasanya atasan dia punya hak, ya, ya, punya hak terhadap bawahan. Kenapa? Karena dia punya kewenangan. Itu bedanya. Dari mana saja sumber-sumber kekuasaan itu didapat? Nah, ada beberapa sumber. Amyati et Ziomi, ya, dia membagi kekuasaan dalam dua kelompok. Sumbernya, yang pertama, kekuasaan itu bersumber dari jabatan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Kekuasaan dari jabatan. Atasan terhadap bawahan, dia punya kuasa. Pimpinan terhadap para bawahannya, atau ya, raja terhadap rakyatnya, ya. Itu disebut dengan position power atau kekuasaan jabatan. Yang kedua disebut dengan kekuasaan pribadi atau personal kekuasaan. Ini dia mempunyai kekuasaan karena misalnya keahlian. Itu salah satu contohnya. Nah, menurut French dan Rappen ada 5 bentuk kekuasaan. Yang pertama kekuasaan penghargaan, reward power, ya. Yang kedua kekuasaan memaksa, yang ketiga kekuasaan legitimasi, yang keempat kekuasaan keahlian, yang kelima kekuasaan referensi. Itu, ya. Hubungan kepemimpinan dan kekuasaan. Ya, ada beberapa hubungannya, ya. Pengaruh dan kemampuan mempengaruhi seseorang, pemimpin dapat diperoleh melalui kekuasaan yang dimiliki. Yang pertama kekuasaan jabatan. Ya, dia memperoleh kekuasaan ini dari melalui kewenangan formal yang sah, ya, karena dia punya jabatan. Kemudian kekuasaan pribadi dia didapat dari keahlian, ya.
persahabatan, kesetiaan, ya, kemampuan persuasi dan karismatik. Ini bedanya kekuasaan jabatan dan kekuasaan pribadi. Nah, bagaimana penerapannya dalam kekuasaan dalam kepemimpinan? Ada beberapa tingkatan, ya. Tingkat kematangan, ya, kalau dia matangnya tinggi, ya berarti dia punya keahlian atau punya informasi. Sementara kekuasaannya sedang, berarti biasanya dia didapati dengan referensi, karena penghargaan, karena legitimasi, gitu ya. Kalau kekuasaannya rendah, itu biasanya dia mempunyai kekuasaan karena paksaan, dia memaksa, gitu ya. Kemudian juga karena hubungan. Selanjutnya, untuk kekuasaan tinggi ini biasanya kekuasaan pribadi dicapai dengan pengaruh, yang berkuasa dengan keahlian, dengan adanya informasi, gitu ya. Kemudian dalam kategori sedang, kekuasaannya didapati dari referensi, penghargaan, ya. Apalagi rendah, berarti rata-rata dia memaksa, itu ya. Nah, hubungan orang terpaksa harus ikut dia, itu ya. Kekuasaannya rendah. Biasanya ini berdasarkan kekuasaan jabatan dicapai dengan keyakinan, ya, berkuasa atas orang lain. Bedanya dengan kekuasaan dia tinggi, dia berkuasa dengan keahliannya, sementara kalau kekuasaannya rendah, dia berkuasa atas, ya, atas orang, karena bawahannya maka orang terpaksa patuh, gitu ya. Dia punya kekuasaan. Nah, itu saja pembahasan materi kita tentang kekuasaan dan kepemimpinan.